Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Nisa di video reaction kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, jadi kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia dinobatkan sebagai bangsa paling dermawan nomor 1 di dunia oleh Charities AF. Jadi sebenarnya sebelum ini tuh memang ada banyak juga ya riset-riset yang dilakukan gitu, menilai negara-negara yang paling dermawan di dunia gitu. Pasti dia punya penilaiannya penglibatan secara internasional, sukarelawan, bantuan yang diberikan, empati gitu ya, semua itu diberikan penilaian gitu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini, let's go. Ini Indonesia dapat lagi ya. Indonesia mantapkan diri sebagai bangsa paling dermawan nomor 1 di dunia. Bangsa paling dermawan gitu. Konsep Banyak saling juga berbagi, penilaian dia memberi, ya. dan membantu orang lain sudah tertanam di dalam diri setiap orang Indonesia sejak dahulu kala. Bukan hanya diajarkan dalam setiap agama yang dianut, tapi juga merupakan anjuran yang dibiasakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap dermawan ini bukan hanya dinilai sebagai pembiasaan positif pada setiap individu, tapi juga sebagai bentuk kebersamaan bahu-membahu dalam kehidupan berdampingan dengan manusia lain. Mungkin karena kebiasaan itu pula yang kini membuat negara Indonesia dinobatkan menjadi negara paling dermawan dan paling murah hati di Sebelum ini dunia. pun yang sudah Indonesia dapat tuh ya, negara paling Dilansir dermawan dari gitu. Charity Aid Foundation, Indonesia dinobatkan Charity sebagai Aid negara paling dermawan di dunia Foundation. nomor 1 berdasarkan World Giving Index tahun 2021. Laporan World Giving Index atau WGI oleh Charities Aid Foundation menempatkan Indonesia di peringkat pertama di dunia dengan skor 69%. Skor ini naik dari skor 69% sebelumnya skor dia. 59% dari indeks tahunan terakhir yang diterbitkan pada tahun 2018. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Gallup, CAF World Giving Index mengambil rata-rata sederhana berdasarkan tanggapan dari 3 pertanyaan kunci yang diajukan di seluruh negara. Dari data tersebut diketahui paling tidak 8 dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uangnya pada tahun 2020 dan masyarakat Indonesia memiliki sikap sukarela lebih tinggi dari rata-rata tingkat sukarela di seluruh dunia. Munculnya sikap dermawan yang mendarah daging pada diri setiap orang Indonesia bukanlah hal yang tiba-tiba datang, melainkan proses internalisasi yang berjalan ratusan bahkan ribuan tahun dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Banyak sekali faktor pemicunya, antara lain: 1. Warisan budaya gotong royong. Gotong royong adalah salah satu nilai yang telah menjadi budaya dan identitas bangsa Indonesia jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Orang-orang di Nusantara yang besar ini sejak dahulu kala selalu mengedepankan azas kebersamaan, tenggang rasa, dan empati kepada sesama manusia. Sehingga apapun kesusahan yang dialami saudaranya, orang-orang di Nusantara ini akan berusaha keras untuk meringankan beban orang yang sedang dilanda kesusahan tersebut. Bisa dengan doa, bisa dengan tenaga, dan tentunya juga dengan harta benda. Menyisihkan sedikit kelebihan harta yang dimiliki lalu menyerahkan kepada yang membutuhkan adalah sebuah hal yang lumrah dan membudaya di seluruh daerah di Indonesia. Orang Indonesia tidak bisa cuek dan menutup mata karena itu akan melukai batin mereka sendiri jika melihat orang yang di sekitarnya kesusahan tanpa bisa memberikan bantuan. Gitu ya, hal itu pun terus diwarisi oleh anak cucu keturunan Indonesia hingga hari ini. Kesadaran diri setiap orang di Indonesia juga cukup tinggi untuk saling membantu sesamanya. Terlepas dari kondisi pandemi yang menurunkan perekonomian hampir semua orang, ternyata banyak juga orang-orang baik yang mau berbagi dan saling membantu orang yang walaupun di saat membutuhkan. pandemi gitu kan. Diketahui dari data, Semua juga secara susah spesifik gitu. sebanyak 65% orang Indonesia gemar menolong orang lain. Sebanyak 83% memilih mendonasikan uangnya, dan sebanyak 60% orang Indonesia meluangkan waktunya menjadi sukarelawan. Ada yang jadi sukarelawan, mendermakan 2. Bangsa Indonesia uang, adalah gitu. bangsa yang religius. Bangsa Indonesia sangat terkenal di mata dunia sebagai bangsa yang religius atau sangat taat dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya. Agama-agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu,
Buddha hingga Konghucu masing-masingnya mengajarkan nilai untuk berbagi dan membantu manusia lain yang mengalami kesusahan. Dengan sifat religius yang dimiliki oleh semua orang Indonesia, otomatis ajaran berbagi, tolong-menolong, dan saling mengasihi ini juga dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap orang Indonesia. Dalam ajaran agama Islam contohnya ada perintah untuk menunaikan zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah pada intinya adalah menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Di mana zakat hukumnya adalah wajib sesuai ketentuan syariah Islam, dan sedekah hukumnya adalah sunnah atau anjuran ataupun sukarela. Baik zakat dan sedekah dilaksanakan oleh penganut agama Islam secara luas di Indonesia, yang hasilnya didistribusikan kepada orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan. Dalam ajaran agama Nasrani juga ada ajaran perpuluhan. Perpuluhan sendiri merupakan kegiatan memberikan 10% dari penghasilan kepada tempat ibadah, dan biasanya dilakukan dengan sukarela. Meskipun sifatnya sukarela, namun umat Nasrani di Indonesia sangat taat menjalankan ajaran perpuluhan ini. Ajaran perpuluhan. Dalam agama Hindu juga dikenal dengan istilah Dharma Dana atau Dana Punya, yang merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang harus dihayati dan diamalkan untuk turut berbagi kepada sesama. Kata Dana Punya berarti pemberian dengan tulus hati sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Tujuan pokok dan ajaran Dana Punya adalah untuk menumbuhkan sikap mental yang tulus pada diri pribadi umat manusia. Sementara dalam ajaran agama Buddha juga ada ajaran Dharma yang pada intinya juga menyisihkan sebagian harta oleh penganut agama Buddha untuk membantu orang-orang di sekitar ataupun untuk urusan keagamaan lainnya. Begitupun agama dan kepercayaan lainnya yang ada di Indonesia juga memiliki ajaran saling berbagi kepada sesama manusia. Dan sebagai bangsa yang religius, sudah barang tentu orang Indonesia yang menjadi penganutnya akan melaksanakan dengan jiwa ketaatan yang sesungguhnya. Hal inilah yang menjadikan kedermawanan menjadi hal yang lumrah dan dipraktekkan secara luas di seluruh Indonesia. Nah, menurut Anda, apalagi yang membuat orang Indonesia bisa sangat dermawan dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia? Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini Charities Aid Foundation ini telah menobatkan Indonesia sebagai bangsa paling dermawan di dunia. Pastinya bukan hanya dinilai berdasarkan sikap suka tolong menolong, empati, tapi pastinya ada juga penglibatan secara internasional ya. Kita tahu Indonesia juga selalu memberikan bantuan ya, tidak kira bantuan kesehatan, bantuan makanan gitu ya, selalu ada gitu yang diberikan ataupun dihantar dari Indonesia untuk negara-negara yang memerlukan lah gitu. Dan memang itulah yang seharusnya kita lakukan ya, tidak kiralah dari negara manapun ya, sebagai manusia memang kita kena saling berbagi lah, walaupun kecil tapi besar bagi orang lain gitu ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.